Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Jasmine Alicia dan hari ini saya ingin menjelaskan artikel ilmiah mengenai pengaruh suhu terhadap laju fermentasi dalam pembuatan yogurt. Bagian pertama adalah pendahuluan. Yogurt merupakan salah satu produk minuman berbahan dasar susu yang melalui proses fermentasi. Kandungan dari yogurt di antara lain adalah karbohidrat, kalsium, protein, potasium, dan kalori. Yogurt juga merupakan minuman fermentasi yang terbentuk karena adanya bakteri yang memecah gula pada susu, yaitu laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat pada yogurt inilah yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental, memiliki rasa asam, dan memiliki aroma yang khas. Adapun manfaat dari mengonsumsi yogurt, yaitu dapat meningkatkan pencernaan laktosa, mencegah gangguan sistem pencernaan, dan dapat meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh. Ada juga alasan saya memilih untuk meneliti hal ini. Yang pertama adalah dari segi bahan dan alat yang digunakan. Sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dan penelitian ini nantinya dapat memberikan pemahaman yang relevan dengan konsep dasar kinetika kimia. Selanjutnya, rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju fermentasi pada yogurt? Yang kedua, pada suhu berapa fermentasi berlangsung optimal? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menentukan pengaruh suhu terhadap laju fermentasi. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui suhu optimal fermentasi pada waktu tertentu. Selanjutnya, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, menambah pemahaman tentang pengaruh suhu terhadap fermentasi. Dan untuk manfaat praktisnya, yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara membuat yogurt. Dan manfaat yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan dalam fermentasi pangan. Selanjutnya, untuk bagian tinjauan pustaka, yang pertama ada penelitian terdahulu. Terdapat dua penelitian terdahulu. Yang pertama adalah menurut Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul penelitian pembuatan yogurt sebagai minuman probiotik untuk menjaga kesehatan usus. Pada penelitian ini, penulis memberikan informasi mengenai bagaimana proses pembuatan yogurt dengan cara fermentasi, serta menjelaskan bagaimana manfaat yogurt bagi tubuh manusia. Dan hasil dari penelitian ini yaitu berupa produk minuman yang kemudian akan dicoba oleh konsumen. Untuk penelitian yang kedua, yaitu menurut Teresia dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian kadar protein dan lemak yogurt yang terbuat dari jenis dan jumlah kultur yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan tentang apa saja kandungan yang ada dalam yogurt, serta kadar protein dan kadar lemaknya. Dan hasil penelitian ini berupa analisis dari kandungan lemak dan protein yang diperoleh dari yogurt. Adapun persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua penelitian di atas dengan penelitian yang saya buat. Persamaannya adalah sama-sama melakukan proses pembuatan dan proses fermentasi pada yogurt. Dan untuk perbedaannya ada pada jika milik saya itu membahas tentang apakah suhu ini sebenarnya dapat berpengaruh dalam proses pembuatan yogurt. Sedangkan dari kedua penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas tentang pengaruh suhu, melainkan penelitian itu berfokus untuk membahas yogurt itu sendiri. Selanjutnya adalah variabel. Terdapat 3 variabel yaitu suhu, fermentasi, dan juga yogurt. Yang pertama, suhu. Menurut Nakir dan Effendi pada tahun 2023, suhu merupakan ukuran atau pengukuran intensitas panas suatu benda atau lingkungan. Yang kedua, fermentasi. Menurut Moyadin dan kawan-kawan pada tahun 2017, fermentasi adalah proses oksidasi yang meliputi perombakan media organik
pada mikroorganisme anaerob atau fakultatif anaerob dengan menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektron terakhir. Dan yang ketiga ada yogurt. Menurut Berutu dan kawan-kawan, yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang diolah menjadi minuman fermentasi menggunakan asam laktat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, untuk jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana nantinya data yang akan dikumpulkan berupa suhu dalam derajat Celcius dan waktu fermentasi dalam jam. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi langsung. Dan yang terakhir, untuk data yang akan dianalisis adalah berupa grafik suhu dan waktu fermentasi yang digunakan untuk melihat hubungan dan menentukan suhu optimal. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan untuk poin pengaruh suhu terhadap fermentasi. Suhu mempengaruhi aktivitas bakteri penghasil asam laktat. Diperoleh pada suhu 25 derajat, fermentasi akan berjalan lambat, sehingga yogurt masih bertekstur encer, rasa dan aroma juga belum terbentuk. Kemudian pada suhu 35-40 derajat Celcius, fermentasi berjalan optimal sekitar 6-8 jam, sehingga yogurt memiliki tekstur yang kental, rasa dan aromanya juga seimbang. Dan pada suhu lebih dari 45 derajat, aktivitas bakteri terganggu, sehingga fermentasi akan gagal dan resiko kontaminasi akan meningkat. Dan berikut adalah hasil dari grafiknya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kedua untuk suhu optimal. Suhu optimal untuk fermentasi yogurt adalah 37-40 derajat Celcius, sehingga fermentasi berjalan cepat pada waktu sekitar 6-8 jam. Dan hasil terbaiknya yaitu yogurt memiliki tekstur, rasa, dan aroma yang ideal, sehingga yogurt ini cocok untuk diproduksi pada rumahan dan juga industri kecil. Terakhir adalah bagian penutup. Suhu berperan penting dalam menentukan laju dan hasil fermentasi yogurt. Suhu yang optimal untuk fermentasi yogurt berada pada suhu 37 hingga 40 derajat Celcius selama 6 hingga 8 jam. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan kualitas produk menurun. Saat penelitian, yaitu dapat dilanjutkan penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif seperti kadar asam, laktosa sisa, dan profil mikrobiologi. Coba juga berbagai variasi bahan baku seperti susu kambing, nabati, dan yang lainnya. Berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.